Setelah kemarin kita mempelajari mengenai tata nama senyawa organik, kali ini kita akan melanjutkannya dengan mempelajari hukum-hukum dasar kimia, di mana hukum-hukum dasar kimia ini nanti akan menunjang kita saat masuk ke bab stoikiometri. Nah, hukum-hukum dasar kimia ini ada 5. Yang pertama, ada hukum kekekalan massa yang diungkapkan oleh Lavoisier. Kemudian, yang kedua, ada hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Yang ketiga, nanti ada hukum kelipatan berganda yang dikemukakan oleh John Dalton. Kemudian yang keempat, ada hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Kemudian yang kelima, ada hipotesis Avogadro. Nah, kali ini kita akan mengawalinya dengan hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Nah, ditulisnya sih memang Lavoisier ya, namun dibacanya Lavoisier karena Lavoisier ini merupakan orang Prancis. Nah, dalam hukum kekekalan massa ini, Lavoisier menyatakan bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Gimana tuh Bun maksudnya? Jadi misalnya ada zat A yang mengalami perubahan kimia menjadi zat B. Sebelum mengalami reaksi, zat A ini misalnya massanya 5 gram. Maka setelah mengalami perubahan kimia dan berubah menjadi zat B, maka zat B-nya juga tetap 5 gram. Jadi baik sebelum dan sesudah, massa zat A yang berubah menjadi zat B, massanya sama-sama 5 gram. Atau misalnya ada zat A yang bereaksi dengan zat B berubah menjadi zat C. Nah, massa zat A sebelum bereaksi adalah misalnya 2 gram. Kemudian zat B-nya sebelum bereaksi sebanyak 3 gram. Maka ketika zat A dan zat B sudah bereaksi membentuk zat C, maka jumlah zat C yang terbentuk adalah sebanyak 5 gram. Di mana 5 gram zat B yang terbentuk ini merupakan penjumlahan total antara zat A dan zat B sebelum bereaksi. Jadi cukup mudah ya. Poinnya adalah massa zat sebelum reaksi sama seperti massa zat setelah reaksi. Namun yang perlu diperhatikan di sini, hukum yang dikemukakan oleh Lavoisier ini berlaku untuk perubahan-perubahan kimia. Jadi tidak selalu berlaku untuk perubahan fisika. Misalkan ada perubahan fisika itu kan misalnya seperti perubahan zat ya, dari zat padat menjadi zat cair. Misalnya ada es batu yang merupakan satu padatan, masanya 5 gram, maka setelah mencair masanya tetap 5 gram. Meskipun sama-sama 5 gram dari sebelum mencair ketika masih zat padat dan setelah berubah menjadi cair gitu ya. Walaupun masanya tetap sama, namun ini bukan merupakan pengaplikasian dari hukum kekekalan massa. Nah, sekarang pertanyaan Bunda, bayangkan jika kalian misalnya membakar suatu bongkahan kayu, di mana bongkahan kayu ini sebelum dibakar masanya sebanyak 5 kg. Nah, ketika kayu dibakar, kayu ini akan berubah menjadi arang, menjadi zat lainnya, berarti terjadi perubahan kimia. Maka di sini harusnya hukum kekekalan massa berlaku. Namun secara logika, ketika tadi sebelum dibakar bongkahan kayunya masanya 5 gram, apakah setelah dibakar, setelah menjadi arang, kumpulan arangnya akan sebanyak 5 gram juga? Jawabannya tidak ya. Pasti massa arangnya lebih ringan daripada massa kayu sebelum dibakar. Lalu apakah ada zat yang hilang? Ataukah hukum kekekalan massa tidak berlaku? Coba diskusikan dengan temanmu ya.